Solusi pendidikan ini dilakukan atau diambil demi mencegah semakin dalamnya penurunan kemampuan belajar anak atau learning loss. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengurangi risiko penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka terbatas, dan juga bagaimana mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh atau PJJ agar bisa mencegah learning loss. Sistem pendidikan kini dilakukan dengan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh agar anak-anak yang berusia sekolah masih tetap bisa mendapatkan hak untuk mengakses pendidikan. Meski wabah melanda, aktivitas pendidikan tetap berjalan walaupun di tengah keterbatasan. 3 bulan sudah siswa dari segala jenjang pendidikan menjalani pembelajaran dari rumah saja dan tidak dilakukan di sekolah mereka. Kondisi apapun, para guru memang curhat bagaimana kesulitan untuk menyampaikan, karena ada dua golongan ya. Mereka yang memang sudah literate dengan aplikasi-aplikasi dan memang fasilitasnya tersedia. Ada yang memang baru kaget-kaget karena kebiasaan belajar mengajar di depan kelas, ya sambungannya tidak ada. Dampak ekonomi akibat virus corona sangat buruk sekali. Pemulihannya akan lambat dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama secara tidak proporsional, mempengaruhi golongan masyarakat yang paling rentan. Jika tidak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor. Kondisi perekonomian juga ikut terdampak oleh wabah COVID-19 yang melanda seluruh tanah air. Sejak merebaknya wabah COVID-19, omset sejumlah pelaku usaha merosot drastis. Namun tak semua jenis usaha ikut terimbas COVID-19. Selain para pedagang, salah satu profesi yang terdampak adalah para pengemudi ojek online. Minimnya pergerakan warga membuat orderan semakin jarang dan berdampak pada pemasukan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan serangkaian stimulus di sisi fiskal dan non-fiskal untuk menjaga ketahanan sektor real dan daya beli masyarakat. Pada 26 Juli 2021, terdapat 31.895 pasien COVID yang menjalani isoman, di mana data ini tersebar di beberapa daerah. Kondisi penuhnya fasilitas kesehatan membuat pemerintah menganjurkan layanan telemedis. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 juga semakin bertambah. Hingga 14 Juli 2020, lebih dari 100 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia. Sahabat Kompas.com, penambahan kasus COVID-19 secara nasional terus merangkak naik. Hal itu juga termasuk penambahan kasus kematian. Pada Minggu 13 Februari 2022, ada 44.526 kasus baru dalam sehari. Sehingga kini ada 4.807.778 kasus positif COVID-19 di tanah air. Kasus kematian sendiri bertambah 111 dalam sehari.